Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani, guru SD Negeri 3 Sukodono Tahunan Jepara, akan memaparkan aksi nyata implementasi strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Diawali dengan pandangan Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan di satu platform Merdeka Mengajar. Belajar kurikulum merdeka meliputi kurikulum merdeka, merdeka belajar, perencanaan pembelajaran, asesmen pembelajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid sekolah dasar. Aksi nyata ini adalah aksi nyata Merdeka Belajar dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro melalui pembelajaran diferensiasi, metode Apem Kinco menuju profil pelajar Pancasila. Apem Kinco, A aktif, P produktif, E empati, M mandiri, K kreatif, dan I inovatif, O kolaboratif. Aksi nyata lainnya yang sudah saya tuangkan, saya praktekkan di SD Negeri 3 Sukodono Tahunan Jepara di kelas 6, sudah ada 10. Boleh diberikan umpan balik. Meliputi aksi nyata di Merdeka Belajar, di kurikulum merdeka, di perencanaan pembelajaran, asesmen pembelajaran, di D5, penyesuaian pembelajaran, dan aksi nyata lainnya. Profil pelajar Pancasila juga akan mewarnai di dalam aksi nyata saya, meliputi beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Adapun persiapan membuat aksi nyata meliputi menyusun berbagai perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan dengan memberikan modul ajar terlebih dahulu. Ada rencana asesmen diagnosis, kemudian asesmen pembelajaran, sampai dengan kegiatan pembelajaran yang utama yang akan diakhiri dengan refleksi dan umpan balik, juga testimoni dari teman sejawat. Sebelum pembelajaran diferensiasi melalui metode Apem Kinco ini dimulai, terlebih dahulu saya akan memetakan terlebih dahulu minat dan bakat para siswa sesuai dengan bakat masing-masing. Berikutnya adalah penerapan aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nani, guru kelas 6 SD Negeri Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saya akan sharing membagikan praktek pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan pembelajaran diferensiasi menggunakan metode Apem Kinco di mata pelajaran IPS yang saya kolaborasikan dengan mata pelajaran lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan semuanya ya? Sudah. Yang tidak berangkat, siapa itu yang kosong biasanya? Sebelum kita belajar terlebih dahulu, siapa yang bersedia memimpin doa pada pagi ini? Baik, sebentar. Silakan Kak Janet pemimpinnya. Doa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Kak Janet. Anak-anak, pagi ini kita mau belajar masih
de apem hijau. Semuanya siap? Ya. Anak-anak tahu nggak apa ASEAN? Coba silakan tunjuk tangan yang tahu. Ya. Baik, kalau Tera. ASEAN adalah negara yang ada di Asia Tenggara. Baik, tepuk tangan buat Kak Tera. Tujuan pembelajaran pada hari ini, pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan metode apem hijau. Setelah belajar nanti anak-anak dapat mengetahui juga apa saja peran negara Indonesia di negara-negara ASEAN. Seperti yang sudah kalian inginkan di pertemuan kemarin, tujuan pembelajaran. Yang kemarin Kak Lentera menginginkan tujuan pembelajaran yang bagaimana? Menginginkan peran Indonesia di bidang apa kemarin? Di bidang ekonomi. Baik, nanti hari ini secara utuh kita akan belajar tentang peran-peran Indonesia di negara-negara ASEAN. Di bidang apa saja ya? Katia, bidang apa saja? Ya, ada bidang ekonomi. Siapa lagi? Ada apa? Politik. Kita akan di pembelajaran ini nanti ada waktu sekitar 25 menit yang kegiatan ini. Anak-anak akan saya beri asesmen diagnosis, nanti saya berikan kepada anak semua. Silakan nanti dikerjakan dan jangan lupa anak-anak membuat goal setting. Nanti ditulis sendiri-sendiri goal settingnya apa pada hari ini. Siap semuanya? Ya. Ya, baik. Akan saya berikan diagnosisnya. Yang tidak dapat silakan boleh memulai menulis apa yang kalian ketahui. Baik. Ya. Saya beri waktu mengerjakan ini 10 menit ya. Baik, sekarang silakan dikumpulkan kembali. Silakan, kita akan membuat kelompok menjadi 3 kelompok. Dan sudah kalian tentukan kemarin sesuai dengan kategori kalian. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugas kelompok, anak-anak saya bagikan tugas kelompok. Baik, yang kelompok 1, pertanyaannya cukup 1, nanti boleh dilihat, tapi ditulis banyak-banyak. Yang kelompok 2, pertanyaannya ada juga, tapi kemudian yang kelompok 3, pertanyaannya utuh, banyak, tidak boleh digali berkelompok, dan silakan saling memberikan kontribusi, memberikan pengalamannya. Sudah siap? Ya. Baik, silakan menuju buat kelompok. Kita semua sudah membentuk kelompok dan sudah siap semuanya berpresentasi ya. Masih ada kesulitan? Sudah. Sudah ada bimbingan. Baik, dari kelompok mana yang ingin maju dulu berpresentasi? Luar biasa. Semuanya tunjuk tangan. Silakan dari kelompok 3. Silakan untuk berpresentasi di depan teman-teman. Berikut merupakan kerjasama ekonomi antara negara ASEAN. Misalnya sudah presentasi, yang mau bertanya tentang hal-hal baru boleh tunjuk tangan yang mau. Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kesimpulannya pada siang hari ini bahwa Indonesia punya peran penuh di dalam memberikan kontribusi apapun di negara-negara ASEAN. Baik, sebelum saya tutup, silakan semuanya atau yang mau bertanya boleh tunjuk tangan. Ya, silakan Katia, mau tanya apa? Pisang itu bisa diekspor. Pisang bisa diekspor tidak? Bisa. Baik, besok akan kita lanjutkan kembali di pertemuan yang ketiga, dan nanti pada akhirnya kalian akan mendapatkan penilaian di Kasumatif di akhir waktu nanti dengan secara bertahap. Penilaian dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 nanti akan kita kumpulkan jadi satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih, tetap semangat dan
sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Listiani, ibu dari Vita El Pareta, SD Negeri Sukodono 3. Sini saya akan sharing tentang perkembangbiakan jambu biji. Bapak Ibu, ini adalah tumbuhan jambu biji. Jambu biji ini bisa berkembang biak dengan cara generatif atau vegetatif. Kalau vegetatif dengan cara di-stek pada batangnya, kalau generatif bisa bijinya langsung. Melakukan inovasi dengan bakat olahraganya, inisiasi mata pelajaran dengan melakukan inovasi dengan bakat olahraganya, yaitu belajar berinisiasi mata pelajaran dengan melalui senam. Inovasi lainnya juga disesuaikan dengan salah satunya adalah bakat seni atau belajar matematika dengan berinovasi. Inovasi lainnya juga disesuaikan dengan bakat salah satunya adalah bakat seni atau belajar matematika dengan berinovasi. Inovasi lainnya. Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi sama Bu Nani. Hari ini kita akan belajar tema ASEAN bersama Tunul dan Tinil. Yuk belajar sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nil, yuk kita lanjutkan belajar kita di tema 1, subtema 1. Kamu tahu tentang ASEAN nggak, Nil? Tidak tahu. Apa itu ASEAN? Iya, Nil. Aku akan bercerita tentang ASEAN. Biar kamu tahu apa itu ASEAN. Jadi, ASEAN itu sebuah organisasi internasional yang beranggotakan di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nil, pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok namanya, dan pada waktu itu ada 5 anggota. Pertama, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Pembelajaran akan diakhiri dengan penutup, yaitu dengan melakukan kegiatan refleksi dan umpan balik oleh seluruh murid. Salah satunya ada umpan balik dari Lentera yang mengatakan dia sangat sekali belajar dengan cara seperti itu. Apa hasil dari aksi nyata yang sudah saya lakukan, yang sudah saya implementasikan di sekolah adalah bisa meningkatkan motivasi dalam pembelajaran, inovasi-inovasi dan semangat yang tinggi dalam menuntun anak-anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Selebihnya juga bisa menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, terutama yang dikuatkan adalah karakter sikap mandiri. Guru atau saya juga dapat mengembangkan materi yang didapat dari aksinya. Selanjutnya, guru bisa terus-menerus melakukan kreasi sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam dan zamannya. Sebagai tindak lanjutnya, apa yang akan saya lakukan berikutnya? Setelah menerapkan aksi nyata, terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan. 1, dengan melakukan inovasi. Dalam melakukan inovasi, kita harus melihat kebutuhan siswa yang ada
di lapangan yang mencari perbaikan-perbaikan yang harus segera kita lakukan. Berikutnya juga meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat. Dalam meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat, saya akan berbagi pengalaman terlebih dahulu sehingga dapat menyatukan visi misi untuk memajukan pembelajaran. Testimoni atau pengakuan dari teman sejawat yang ada di sekolah saya SD Negeri 3 Sukodono Tahuna Jepang. Perkenalkan, nama saya Ibu Vita Febrilia, guru kelas 3 SD Negeri 3 Sukodono. Setelah saya mendapatkan pengalaman dari teman saya, Ibu Nani, calon guru penggerak angkatan ke-7, saya sangat senang dan mendapatkan pengalaman baru. Bagaimana cara mendidik siswa yang baik. Dahulu, saya masih sering menggunakan pelajaran yang biasa saja. Tetapi, sekarang saya harus berperan menuntut siswa untuk mencapai kodratnya, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai minat bakat siswa. Terima kasih. Demikian aksi nyata yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.